Pemirsa, kejadian yang akhir-akhir ini cukup viral diberitakan bahwa sejumlah sopir asal Kabupaten Sika, Kota Maumere, Flores, mendapat perlakuan kekerasan di pos Palbatas Paubuku, Kabupaten Ngada. Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan bahwa sopir dari Kabupaten Sika yang membawa ikan menerima perlakuan keras berupa ancaman dan pemukulan oleh petugas pos gugus tugas di Paubuku, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa? Pemda Ngada sendiri sudah bersikap untuk memberikan penjelasan akurat kepada publik terkait dengan insiden yang terjadi di pos Palbatas Paubuku, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita ikuti penjelasan langsung dari Kepala Daerah Kabupaten Ngada, Bupati Dr. Randus Paulus Soliboa. Seingat baik saya yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, akhirnya selalu Pak Gubernur katakan bebas tapi tetap protokol COVID diberlakukan. Hal lain disampaikan oleh Bapak Gubernur, memang sebagai seorang pemimpin, tugasnya pemimpin adalah memberi motivasi kepada masyarakat. Misalnya Pak Gubernur minta supaya masyarakat jangan takut. Itu benar sebagai seorang pemimpin. Secara psikologis dia memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa dengan corona ini kita tidak perlu takut. Tapi tetap dengan batasan-batasannya, yaitu protokol COVID kita perlakukan. Oleh karena itu, dengan realitas, kalau kita lihat realitas penambahan jumlah positif corona ini baik secara nasional, kemudian di tingkat NTT sendiri, lalu kita lihat khususnya kabupaten-kabupaten di daratan Flores, ini ada eskalasi klinis, kenaikan eskalasi klinis bagi masyarakat yang positif corona. Misalnya Maumere, Ende, ya, kemudian di Nagekeo, Manggarai, lalu Manggarai Barat. Melihat realitas eskalasi klinis COVID ini, makanya pemerintah Kabupaten mengambil langkah-langkah. Kami tadi baru rapat dengan Forkopimda untuk bagaimana kita melakukannya. Salah satu itu adalah bagi mereka yang datang dari zona merah, yang selama ini kita perlakukan hanya dengan surat keterangan sehat melalui pemeriksaan ada gejala batuk pilek, demam, sesak napas, atau suhu tubuhnya. Selama ini kita perlakukan seperti itu. Tetapi sekarang dengan kenaikan jumlah yang positif dan Flores, kami di Kabupaten Ngada mengambil kebijakan supaya saudara kita dari kabupaten lainnya masuk Kabupaten Ngada, setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya harus menunjukkan hasil rapid test yang menyatakan mereka itu aman. Kita mencegah supaya jangan sampai wabah ini menyebar sampai ke Kabupaten Ngada. Kita tidak sedang mencari nama, pemerintah Kabupaten Ngada, khusus Bupati tidak mencari nama dengan bahwa Ngada ini zona merah. Tapi tugas seorang pemimpin adalah membuat rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat. Kita tidak mau supaya virus corona ini sampai tersebar di masyarakat Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, berdasarkan regulasi yang ada, kami akan maksimal mungkin penerapan dalam tata implementasi berdasarkan kebutuhan daerah ini kita akan lakukan. Prinsipnya setiap ruang, setiap celah, setiap kemungkinan yang bisa akan terjadi penyebaran virus ke masyarakat Kabupaten Ngada kita batasi. Contoh tadi saya bilang, dulu kita hanya pakai dengan surat keterangan dari hasil pemeriksaan biasa, tapi sekarang dengan eskalasi kenaikan klinis jumlah positif ini, kami minta untuk masyarakat saudara kita di kabupaten lain masuk ke Kabupaten Ngada ini harus menunjukkan rapid test. Yang berikut supaya pemahaman kita tidak bias, seolah-olah Kabupaten Ngada ini lockdown. Tidak lockdown. Kita perketat tata cara protokol COVID. Ya, selama ini biasa kok barang dan jasa keluar masuk Kabupaten Ngada biasa. Tapi bagi manusia, dia harus ikut protokol COVID. Itu yang kita perlakukan. Lalu bagaimana dengan kendaraan-kendaraan ekspedisi?
Kita sudah keluarkan instruksi tahun-tahun sebelumnya supaya pemilik ekspedisi ini memiliki gudang di luar kota Bajawa. Tetapi itu tidak ditaati. Oleh karena itu, dengan kondisi COVID ini, kami memutuskan melalui rapat kita dengan para pemilik ekspedisi, melalui supir-supir yang hadir, kita minta supaya barang-barang yang dimuat melalui ekspedisi, bongkar muatnya itu ada di Turi Kisah. Dikecualikan bagi barang-barang dengan tonase tertentu, barang tertentu yang boleh diturunkan di kota Bajawa atau diambil di kota Bajawa. Dan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian sekarang menjadi viral tentang kasus yang terjadi di Paubuku terhadap saudara-saudara kita dari Maumere yang jual ikan yang mau masuk ke Kabupaten Ngada. Dengan kebijakan kita yang lalu, ya, kita minta hasil rapid test sehingga mereka boleh masuk dan berjual di Kabupaten Ngada. Jangankan rapid test, surat keterangan yang pemeriksaan normatif saja, mereka tidak bisa menunjukkan. Yang ada ditunjukkan kepada petugas kita di Paubuku adalah surat izin pengambilan ikan dari Larantuka ke Maumere. Jadi sebenarnya mereka tidak dilengkapi dengan satu surat keterangan apapun. Dengan hal ini, makanya kita tahan mereka tidak boleh masuk. Tetapi sebelumnya, sudah ada kebijakan, kita minta mereka, kamu yang jual ikan dari Maumere, kami komunikasi dengan penjual ikan kita, kamu terjadi tawar-menawar di perbatasan, lalu itu dibeli oleh pedagang-pedagang ikan ke sini, biarlah pedagang-pedagang kita ini yang menjual kepada masyarakat di Kabupaten Ngada ini. Dan itu sudah berjalan. Tetapi ada sebuah pemahaman yang keliru dari arahan Bapak Gubernur seperti saya sampaikan tadi. Dikatakan bebas oleh Bapak Gubernur, mereka mengartikan itu sebebas-bebasnya tanpa protokol COVID. Tidak dimasukkan seperti itu yang disampaikan oleh Gubernur. Sekali lagi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, bebas tapi tetap melakukan protokol COVID. Itu kalau kita ikut hasil arahan Bapak Gubernur melalui video conference kali yang lalu. Yang kedua, bahwa ada pemberitaan bahwa terjadi pemukulan. Tidak ada terjadi pemukulan. Saya tadi malam undang camat, Kasat Pol PP, petugas Pol PP yang bertugas pada saat itu. Keterangan mereka yang dilakukan oleh mereka memaksa dengan sudah tidak tanpa surat-surat, mereka memaksa harus masuk ke Bajawa. Lalu mereka juga melakukan hal-hal sifatnya memprovokasi. Ya, bagi kita ada kesan melawan dalam tanda kutip. Pada saat itu juga ada kebetulan ada masyarakat yang dari Paubuku ada di sekitar situ. Mereka juga hadir, mereka dengar. Tapi karena mereka terkesan memaksa, lalu masyarakat kita juga bereaksi. Kenapa masyarakat bereaksi? Masyarakat kita juga ini kan memproteksi dirinya sendiri supaya mereka juga tidak terjangkit virus corona. Terjadilah keributan, mungkin saja petugas kita baik kepolisian atau teman-teman Pol PP atau siapapun yang bertugas menerai ini, mungkin bisa saja terjadi, mungkin dorong, ya, atau apapun bentuknya, itu bisa saja terjadi, tapi tidak diartikan dengan pemukulan. Kalau saya ikuti baca dari media-media yang ada, bahwa mereka disuruh push up, dipukul, ditendang. Ini kan pemberitaan-pemberitaan yang memprovokasi masyarakat. Kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Lalu mereka ini oleh petugas suruh mereka kembali. Lalu mereka kembali, tapi sampai di Bowai, datanglah dengan Danramil Bowai. Persoalannya bukan soal pada kamar punya keterangan izin masuk tidak, tapi ya berdasarkan informasi bahwa di situ ada pungutan. Saya sudah cek, tidak ada pungutan sama sekali, tapi yang mereka perlakukan adalah tata cara protokol COVID. Misalnya mereka datang
sebelum diambil suhu tubuhnya mereka cuci tangan dulu, diambil suhu tubuhnya aman, lalu nama mereka dicatat dalam buku registrasi, tujuan kemana, dari mana, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Jadi tidak ada pungutan sama sekali. Saya ikut cuplikan mereka demo, ya. Lalu ada kendaraan 3 buah yang ditahan. Kendaraan mana yang ditahan? Kendaraan mereka tidak ada kendaraan yang ditahan. Jadi sebenarnya pemberitaan-pemberitaan yang melalui media cetak yang ada, lalu dari media-media sosial lainnya itu bahwa terjadi pemukulan itu sebenarnya tidak benar seperti itu. Ya. Tidak ada. Justru kalau kita mau bijaksana mestinya, ya, saya boleh saran, misalnya saudara anak-anak kita dari Maumere kan selama itu sudah ada komunikasi, ya, mereka tinggal kontak person dulu sama para pedagang kita ikan sini. Oh teman, bagaimana? Saya mau antar modul ikan teman, tunggu kita nego harga di perbatasan, teman mereka beli dan teman mereka jual. Saya pikir kan hal yang lebih bijaksana daripada mereka memaksa untuk jual di kabupaten yang ada. Bisa saja kita perlakukan pemeriksaan terhadap ikan, ikan ini baik atau tidak, jangan sampai ada formalin misalnya. Dan kenyataan pengalaman kita, ikan-ikan jual selama ini juga setelah dites itu ada mengandung formalin dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi sebenarnya kita masih ada kelonggaran-kelonggaran yang kita berikan. Tapi sekali lagi pemerintah bersepakat melalui rapat-rapat tadi Forkompinda kita tetap ketat di tata cara protokoler COVID. Jadi saya mohon maaf pada anak-anak kita, saudara kita dari menjual ikan, ya kalau memang itu tidak bisa dilayani, kami tidak melarang mereka boleh masuk, silakan. Tapi secara protokoler COVID tetap harus mereka bawa. Itu saja sebenarnya, tidak soal sebenarnya. Pers Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Praarif Natadiningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa.